Halo guys, selamat datang di channel gua Oman Saham. Di video kali ini kita akan memperbandingkan saham lagi guys ya. Kali ini kita akan perbandingkan saham Hexa dengan United Tractor guys ya. Dua-duanya ini sama-sama perusahaan yang bergerak di bidang alat berat ya guys ya. Tetapi untuk UNTR ini sedikit lebih luas ya guys ya. Nah, mungkin kita cek dulu guys ya profil masing-masing company backgroundnya seperti apa ya guys ya. Hexindo ini fokus pada alat berat dan after sales service ya guys ya. Hitachi sama Bell ya. Dia juga sekarang itu memperluas usahanya itu dengan persewaan juga guys ya. Dia ini pengen ini guys ya, menjadi perusahaan distribusi alat berat nomor 1 di Indonesia ya guys ya. Ini apa namanya, mulai listing itu 95 ya, Februari 95 ya, udah lumayan lama ya guys ya. Ini si Hexa ini. Ownernya ini, pemilik utamanya ini Hitachi ya guys ya. Hitachi Construction ini 48%, Itochu Corporation ini 25 ya, masyarakat itu 20% ya guys ya. Masyarakat warkat 0,85 ya, kurang lebih ini 21% berarti masyarakat ya guys ya. Oke, untuk United Tractor itu profilnya kayak gini guys ya. Jadi company backgroundnya itu bidang kontraktor guys, kontraktor pertambangan ya guys ya. Nah, kegiatan utama itu ada 5 segmen ya, mesin konstruksi, kontraktor pertambangan, pertambangan batu bara, industri konstruksi, dan energi guys ya. Nah, ini memang sedikit lebih luas ya guys ya. Segmen usaha mesin konstruksi mencakup penjualan dan penyewaan alat berat ya, serta pelayanan purna jual ya. Di segmen inilah ini dia bergerak di bidang yang sama dengan Hexindo ya, dengan Hexa ya, tetapi dia juga punya beberapa lini bisnis yang lain, yaitu kontraktor pertambangan dan pertambangan batu bara guys. Jadi dia ini kalau harga batu bara naik itu juga ikut, labanya pun ikut naik gitu guys ya. Jadi ini sektornya ini semi cyclical guys ya. Ada apa namanya, ada siklikalnya juga gitu loh guys ya. Nah ini guys, ownernya ini si Astra International ya, ASII, itu punya 59%, masyarakat itu 37%. Nah ini pemilikan masyarakatnya lebih gede ya guys ya, si UNTR guys ya. Oke guys, kita sekarang lanjut ke ini guys ya, ke perbandingan datanya ya guys ya. Untuk perbandingan data guys, gue bikin 3 perbandingan, yaitu perbandingan di masa lalu, masa sekarang, dan proyeksi ke depannya. Tapi proyeksi ke depannya kita hanya pakai 1 tahun ke depan ya guys ya, atau tahun ini gitu loh guys, karena memang sebenarnya juga kita nggak ada yang tahu gitu loh masa depan seperti apa. Ini hanya berdasarkan pendekatan proyeksi gitu loh guys ya. Oke, kita lihat dari masa lalu dulu guys ya. Kalau lihat dari masa lalu guys, kita investasi duit yang sama ya guys ya, duit yang sama di Hexa dengan UNTR ya. Kita investasi 50 juta nih guys di Hexindo ya, mulai tahun 2014, 10 tahun yang lalu ya guys ya, sampai sekarang ya, sampai terakhir membagikan dividen tahun kemarin ya, kurang lebih 10 tahun. Itu lu modal 50 juta guys, dividennya lu masukin lagi, lu beliin sahamnya lagi, lu reinvest, lu cuan sekarang 337 juta ya guys ya, atau 674% ya. Lumayan nih guys ya. Per bulan lu dapat dividen 3 juta ya guys ya. Ini ya untuk gaji UMR ini ya guys ya, UMR Jawa Tengah ini sudah bisa pensiun nih guys ya. Kalau misalnya kalian tinggal di Jawa Tengah, kalian beli Hexa ini guys ya, kalian sudah bisa ini lah guys ya, pensiun setara dengan UMR lah guys ya. Sebulan 3 juta, setahunnya 36 juta. Ya, kalau UNTR seperti apa? 50 juta. Ya, kita belikan tahun 2014. Dia bagi dividen ini setahun 2 kali nih guys ya. Ya, tapi ya tetap lebih kecil-kecil lah dibandingkan dengan Hexa ya. Hexa setahun sekali tapi lumayan jumbo-jumbo juga guys. Dia bagi dividen jumbo itu sekali, yaitu di tahun 2023 ya. Ini jumbo ya. Jumbo banget ini, 6.185 ini finalnya ya. Interimnya 700. Total itu lumayan nih, 6.886.
si UNTR ini. Tetapi guys, secara keseluruhan, lu invest 50 juta di sini dari tahun 2014, tahun yang sama dengan Hexa, lu dapat 50 juta, lu dapat 122 juta atau in persen 245% ya. Ini jauh sekali dibandingkan dengan Hexa ya guys ya, nggak ada separuhnya ya guys ya. Ini sepertiganya ya, sepertiganya Hexa ya guys ya. Jadi duit yang sama guys, duit yang sama-sama 50 jeti, lu di Hexa jadi 300 juta lebih ya, jadi 337 juta ya. Ini sama dividen terakhir ya. Kalau cuman asetnya doang lu 300 juta lu. Kalau di UNTR cuman 119. Kalau sama dividen terakhir itu 122 ya. Ya, karena apa? Penyebabnya di sini guys ya, gue kasih lihat ya. Kalau UNTR itu bagi dividen jumbo cuma 2023 ya, memberikan kejutan buat investor tuh cuma di 2023. Kalau Hexa ini 2 kali guys ya, 2016 tuh kasih kejutan dividen, 2021 juga kasih kejutan dividen ya. Ini gila guys, 2016 itu guys, dividennya sampai 47% ya guys ya, yieldnya. Kalau beli di harga Jumdate guys. Kalau belinya di harga ini 2014 ini udah 100% lebih guys, 100% guys ya dividennya dengan kalau kita beli di 2015 gitu loh guys ya. Ya ini kelebihannya Hexa guys ya. Dia itu di laba ditahannya seringkali di waktu-waktu tertentu itu dibagikan dalam bentuk dividen jumbo gitu loh guys ya. Contohnya di 2016 dan 2021. Apakah siklus ini terus berulang? Nah, gini gue gak tahu ya. Gak ada yang bisa ngejamin apakah setiap 1, 2, 3, 4, 5 tahun sekali dia akan memuntahkan laba ditahannya dalam bentuk dividen jumbo, yaitu kagak ada yang tahu dan kagak ada yang jamin. Nah, oke guys, kita sekarang lihat untuk yang masa sekarang nih guys ya, masa sekarang dari indikator fundamental ya guys ya, 6 indikator. Nah, di ini ya guys ya, di sini datanya itu ada banyak sekali nih guys ya. Sebenarnya guys ya, tapi kita ini guys ya, kita ringkas gitu loh guys ya. Kalau di Stockbit ini kan banyak sekali datanya, bikin kalian nanti malah pusing ya. Kita singkat saja di data yang udah gua rekap ya. EPS ya, 6 indikator utama ya, itu EPS ini masih tentunya lebih gede UNTR karena harganya juga jauh lebih tinggi. Tapi secara PI ternyata guys, itu ternyata UNTR lebih murah ya guys ya, jauh lebih murah. Ini 4,3. Ini PI ini kalau makin gede makin mahal ya guys ya. Tapi dua-duanya masih di bawah 10, ini masih oke lah guys ya, masih dua-duanya masih murah. BBV ini UNTR juga lebih murah nih guys ya. 0,91, Hexanya 1,46 nih guys ya. Untuk ROE ini juga UNTR lebih unggul guys ya. Ini unggul ya. Ya, ini menang UNTR, ini menang UNTR ya guys ya. Ini menang UNTR guys ya. DARE juga menang UNTR guys ya. Tapi untuk dividen yield ini tentunya Hexa lebih unggul guys ya. Ini yield ini guys ya. Ini yield maksud kita di sini yieldnya ini loh guys ya. Ini yield tahun terakhir ya, 2024 guys ya, tahun ini loh guys ya, tahun 2024 ini 11%, Hexa, UNTR itu tahun terakhir itu 9% guys ya, interimnya itu 6%, finalnya itu, final 2023 itu 6%, 2024 itu interim sudah ngasih 2,5% ya, nanti 2025 ini nanti kita akan terima bentar lagi ya, di bulan Mei ya, itu UNTR akan bagi dividen final ya. Tapi secara yield tetap Hexa lebih unggul. Untuk harga wajar guys, ini ya Hexa itu 6.400, ini 54.000 ya guys ya. PE justified, untuk harga wajar PE justified, Hexa ini di 4.400, UNTR itu 23.800 ya. Untuk margin of safety ini lebih aman. Untuk secara ini ya, secara PI, ini dua-duanya hampir seragam ya guys ya, di 4,7. Tapi untuk Graham itu UNTR lebih aman nih guys ya. Lebih aman ya. Secara untuk saat ini ya guys ya. Untuk saat ini itu ini guys ya.
UNTR lebih unggul ya guys ya. Kalau di masa lalu itu jauh ya guys ya, Hexa jauh meninggalkan UNTR ya. Sama-sama nanam duit 50 JT, kalian duitnya jauh lebih berkembang di Hexa dibandingkan dengan UNTR gitu loh guys ya. Oke, untuk nextnya gimana? Nah guys, untuk nextnya itu kayak gini guys ya. Untuk 2025 ini seperti apa dividen yieldnya ya untuk UNTR, sorry ini UNTR, ini Hexa guys ya. Untuk UNTR, gue gedein dulu ya. Untuk UNTR guys, itu IPS 5.200, proyeksi terendah ini kalau finalnya itu sama dengan tahun lalu ya, itu cuma 1.400, which is kemungkinan dia akan bagi dividen itu yang terendah ini guys ya. Karena kalau tertinggi ini agak nggak mungkin, karena kalau yang tertinggi ini berdasarkan average 3 tahun terakhir itu dia untuk tahun buku 2022 dibayarin 2023 itu dia bagiin jumbo 109%. Ini rada-rada nggak masuk akal lah guys ya. Kita asumsinya di sini lah guys ya, di terendah ini guys ya. Ini guys kemarin sudah bagi dividen interim 667, jadi total itu ya, total dividennya itu jadinya segini ya guys ya. Ini kemungkinan ini dibagi harga saat ini guys, jadinya 9%. Ya rata-rata memang segitu sih guys ya, 9% lagi ya si UNTR. Kalau Hexa, nah ini guys ya, Hexa itu IPS-nya 597 ya guys ya. Ini beda dengan UNTR. Kalau UNTR tadi 5239, ini sudah final ya, dia udah merilis laporan keuangan. Nah kalau Hexa ini belum, karena Hexa ini Q4-nya itu sampai Maret ya guys ya. Ini Q4-nya sampai Maret karena berdasarkan kalender Jepang. Jadi ini masih proyeksi berdasarkan trailing 12 month ya. Ini 597. Jadi finalnya itu kemungkinan di 417 ya, itu kalau terendah, kalau sama kayak tahun lalu ya 69%, 417 ya. Untuk tertingginya kalau berdasarkan average itu 473 ya, 9,7 dan atau tertingginya 11%. Nah ini kalau Hexa ini masih mungkin untuk membagikan yield tertinggi ya guys ya, karena biasanya memang dia itu 80-an persen. Cuman kemarin itu dia, tahun kemarin itu agak kecil gitu loh guys ya. Nah, jadi secara dividen yield ya guys ya, di masa lalu dan masa depan ini kemungkinan Hexa masih lebih unggul gitu loh guys ya. Tetapi untuk rasio-rasio keuangan memang sebenarnya UNTR saat ini itu lebih murah ya guys ya, lebih murah. Jadi kesimpulannya, kalau kalian memang mengejar value di mana mungkin dengan harga yang lebih murah, UNTR kemungkinan masih akan berkembang harganya gitu, masih mungkin untuk berkembang harganya, itu kalian lebih baik untuk memilih UNTR gitu guys ya. Tetapi kalau kalian fokus ke dividen, Hexa tentunya jauh lebih menarik karena tingkat pengembaliannya jauh lebih besar, karena juga yieldnya itu meskipun kinerja lagi jelek, dia tetap yieldnya bisa lebih tinggi asal kalian beli di harga sekarang ya guys ya. Kalau beli di harga nanti ya tentunya semakin dekat dengan pembagian dividen, tentunya harganya semakin kemungkinan untuk naik gitu loh guys ya. Tapi tantangan kedepannya tentunya Hexa jauh lebih berat, karena Hexa ini sekarang menghadapi persaingan dengan produk-produk Cina ya guys ya. UNTR sama menghadapi persaingan dengan produk-produk Cina, tetapi karena diversifikasi usahanya lebih luas, dia juga ada usaha batu bara ya guys ya, macam-macam tadi ya guys ya usahanya itu. Jadi dia mungkin lebih fleksibel gitu loh guys ya. Ada konstruksi juga ya guys ya. Ada kontraktor penambangan juga gitu guys ya. Jadi karena dia diversifikasi usahanya banyak, jadi dia mungkin dengan gangguan produk-produk Cina itu mungkin bisa lebih survive gitu guys ya.
Ya guys, kalau menurut kalian gimana guys ya Hexa dengan UNTR ini, kalau kalian pilih mana? Ya tentunya harus dianalisa sendiri dulu ya guys ya. Baru kalian silahkan pilih. Tapi kalian kalau ada ide perbandingan-perbandingan saham yang lain, kalian tulis di kolom komentar ya guys ya. Biar nanti Bang Omon-Omon siapin datanya dan buatin konten buat kalian. Oke, mungkin kayak gitu dulu omon-omon kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.